Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menjumpai suatu ungkapan rasa syukur dari seorang Rasul Paulus bagaimana kemenangan yang telah diterima, yang telah dicapai, yang telah diperoleh oleh orang-orang percaya. Nah, sebab itu hal ini dianggap penting untuk kita supaya dalam perjalanan iman kita tidak goyah. Kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah bimbang karena firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita sebagai orang percaya melihat dan menemukan begitu luar biasanya keberhasilan yang kita capai di dalam Kristus. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita menjumpai suatu ungkapan yang sangat jelas dari Rasul Paulus, bagaimana jika kita menyadari, kita pahami dengan baik, bahwa kita sudah menang di dalam Yesus Kristus, sehingga segala jerih lelah kita, segala upaya kita, segala pelayanan kita, pengorbanan kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh goyah. Tapi kita semakin giat karena kita tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita sudah dibawa kepada kemenangan. Nah, hal ini harus diingat baik dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kita kemenangan, itu bukan suatu pemberian yang biasa. Itu bukan sesuatu yang sudah ada dan gampang dicari, ditemukan, kemudian diberikan kepada kita. Tetapi itu dikatakan di situ melalui suatu proses seperti melahirkan sesuatu. Seperti proses untuk mendatangkan, untuk mencapai sesuatu. Dan itu tidak mudah. Kita tahu bersama bahwa itu adalah suatu upaya, suatu yang diperjuangkan, suatu pencapaian, dan kemudian diberikan kepada kita, dikabulkan untuk kita. Dalam banyak hal, seringkali kita lupa bahwa Allah sudah memberikan kepada kita, sudah mengabulkan segala keberadaan yang kita butuhkan, segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, itu sudah disiapkan dan itu sudah ada. Hanya yang kurang dari diri kita karena kita nggak sadar dan kita tidak bersyukur. Nah, itu persoalannya. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena kita tahu untuk memberikan itu Dia sudah memberikan suatu perjuangan, suatu usaha.
Sama seperti seorang ibu ketika dia mau melahirkan anak. Saudara berpikir ibu itu tidur, tahu-tahu bangun sudah dapat anak. Enggak. Proses melahirkan itu suatu proses antara hidup dan mati. Proses melahirkan adalah suatu proses panjang yang harus diperjuangkan. Ya, karena proses melahirkan di sini tidak seperti yang kita temukan sekarang. Ada orang-orang yang bisa melahirkan dengan kemajuan teknologi, cukup tidur, bangun sudah ada anak karena sesar. Tetapi arti dari memberikan kepada kita di sini adalah suatu usaha yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan, yang diupayakan dengan luar biasa. Nah, itulah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita tidak bisa berkata, kemenangan itu hanya kata orang, tetapi kita harus menghormati karena kemenangan itu hasil suatu perjuangan yang berat, hasil suatu pergumulan yang berat, dan itu diberikan kepada kita. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, seringkali kita merasa kita jauh dari keberhasilan. Kita merasa kita susah menjangkau sesuatu yang ada di depan kita karena kita menilai dan mengukur keberadaan kita secara fisik dengan apa yang kita lihat di depan kita. Sesuatu yang luar biasa di depan kita. Sehingga kita seringkali berkata, ya kalau seperti itu mungkin bukan saya orangnya. Kalau seperti itu bukan kita. Karena kalau dibandingkan diri kita dengan apa yang sudah diberikan ini adalah sesuatu yang sangat jauh berbeda. Dan itulah yang sebenarnya kita juga harus sikapi di dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Kita tidak mungkin menang. Kita tidak akan pernah bisa menang untuk mengalahkan dosa kita, mengalahkan kelemahan kita, mengalahkan keterbatasan kita. Tetapi karena Yesus sudah berjuang dan berjuang dengan luar biasa, maka yang kita rasa tidak mungkin itu sudah menjadi mungkin jika kita menyadari kita ada di dalam Dia. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak punya usaha sama sekali untuk berjuang melawan daging kita, melawan hawa nafsu kita, melawan kebiasaan buruk kita. Karena kita berkata, siapa yang bisa melawan? Kita kan manusia juga. Kita punya keinginan juga. Tetapi Alkitab katakan, Dia sudah memberikan kemenangan. Hanya tinggal kita kerjakan bagian yang kita perlu kerjakan. Ya, kita juga harus berjuang. Paulus berkata, aku berjuang bukan berarti aku sudah sempurna. Tetapi aku berusaha terus dengan cara selalu melupakan apa yang aku sudah capai dan terus fokus kepada apa yang masih ada di depan yang dia belum raih. Itulah respon yang positif tentang kemenangan yang diberikan kepada kita. Jadi sebagai orang percaya memang kita punya kekurangan ada, kelemahan ada, tetapi kita juga dituntut harus ada upaya untuk membuktikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Jadi orang yang sudah dalam Kristus bukan berarti diam-diam dan ikut bergembira karena sudah menang. Tetapi di dalam Kristus justru kita harus lebih giat. Kita harus lebih bersungguh-sungguh. Paulus katakan, aku lebih giat lagi dari yang lain. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia sudah paham, kemenangan itu sudah ada, tinggal dia menambah dengan kegiatan yang lebih giat untuk mencapai rencana Tuhan. Nah, sebab itu dikatakan di sini dia memberikan kepada kita adalah suatu komitmen, suatu upaya
yang sudah dikerjakan, yang tidak mungkin kita kerjakan, tapi dia sudah kerjakan. Dan itu diberikan kepada kita sebagai kemenangan. Nah, saudara bisa bayangkan, arti dari kemenangan itu adalah suatu penaklukan. Jadi tanda suatu penaklukan jika seseorang sudah pernah mencapai gunung yang tertinggi, maka orang itu mendapatkan satu penghargaan bahwa dia sudah pernah menaklukkan gunung itu. Nah, dalam kehidupan kita, Allah memberikan kita kemenangan, yaitu suatu tanda bahwa kita ini adalah penakluk. Jadi kita sudah menaklukkan sesuatu yang tidak mungkin ditaklukkan kalau bukan Yesus. Jadi luar biasa. Kemenangan yang kita raih bukan karena kita yang bekerja, bukan karena kita yang berjuang, tetapi karena Kristus sudah berkomitmen berjuang untuk saya dan untuk saudara, maka hasil itulah yang diberikan kepada kita sebagai bukti kita ini penakluk. Luar biasa. Hal inilah yang jarang diketahui atau kurang dipahami oleh banyak orang percaya, sehingga dalam perjalanannya dia jadi Kristen kebanyakan. Yang penting saya masih ibadah, yang penting saya masih berdoa, yang penting saya masih perhatikan pekerjaan Tuhan, masih berkorban dan lain sebagainya. Semua yang kita anggap penting ternyata jauh lebih penting jika kita paham bahwa kita diberi kemenangan oleh Yesus di dalam pengorbanannya buat kita. Karena kemenangan itulah membuktikan dia penakluk. Dan ketika gelar itu diberikan kepada kita, maka kita juga ini penakluk. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita berjuang, ketika kita melawan keinginan kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan kita, itulah tugas seorang penakluk. Jadi jangan merasa, wah, kok ikut Tuhan saya harus begini, kok jadi orang Kristen saya harus seperti ini. Tidak. Itulah tanda dari seorang penakluk. Seorang pendaki gunung, kalau dia tidak naik gunung, dia harus latihan. Seperti dia mendaki gunung, dia harus jaga staminanya karena memang dia penakluk gunung. Demikian juga dengan kita. Karena Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan, dan kemenangan itu sebagai tanda penaklukan, maka kita pun juga harus berjuang senantiasa untuk menaklukkan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Sebagai bukti kita bersyukur karena kita menerima pemberian yang terbaik dari Allah, yaitu kemenangan oleh Yesus Kristus. Sebab itu, mari pagi ini sebelum saudara pergi bekerja, berdagang, sekolah, maupun tinggal di rumah dengan kesibukan kita, ingatkan dirimu, kita ini pejuang, kita ini penakluk. Jangan kita yang ditaklukkan oleh keinginan daging kita, keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena sesungguhnya kami tidak akan mampu dan dapat melawan segala keberadaan kami, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau memberikan Yesus bagi kami yang sudah berjuang dan menaklukkan semua itu, dan dari hasilnya diberikan kepada kami. Sebab itu kami percaya, jerih lelah kami, perjuangan kami, upaya kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tetap bertahan di dalam kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di salib bagi kami. Supaya kami senantiasa menjadi seorang
yang benar-benar membuktikan Engkau sudah menaklukkan segala beban, segala dosa, segala hambatan. Itu juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Yang jelas bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus yang mengasihi kami, yang sudah mati dan bangkit di kayu salib bagi kami. Sehingga di dalam segala keberadaan yang kami kerjakan, kami tidak akan goyah. Kami tetap tegar, kami tetap kuat. Seperti apapun jerih payah kami percaya itu tidak sia-sia, karena kami lebih dari orang yang menang. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami yang percaya dan berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh masuk di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.